Nah, kemudian selanjutnya musannif di sini itu akan menjelaskan tentang hakikatnya puasa atau pengertiannya puasa. Apa sih puasa itu? Khususnya dalam kacamata fikih. Apa sih puasa itu? Beliau akan menjelaskan di bab selanjutnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Haqiqatus syam. Hakikatnya puasa. Sebelumnya kita ini ada di di catatan kakinya di situ itu di sini as-shaum fil lughah. Kita baca dulu sekilas. As-shaum fil lughah, puasa secara bahasa itu adalah al-imsak anis syai', menahan diri daripada sesuatu, wa tarkulahu dan meninggalkannya. Wa qila lis-shaim shaim. Dan dikatakan orang yang berpuasa itu adalah orang yang menahan liimsakihi anit ta'am karena dia menahan diri daripada makan. Wakila lil faras shaim, dan seorang kuda itu dikatakan sebagai shaim, yaitu yang berpuasa. Liimsakihi anil alaf, karena dia menahan diri untuk tidak memakan rumput ma'a qiyamihi. Wa minhu qaulu Maryam, dan salah satu yang menunjukkan bahwasanya puasa itu bermakna menahan itu adalah perkataan Sayyidah Maryam kama jaa fi qouli ta'ala, seperti halnya yang disebutkan dalam firman Allah, inni nadzartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiyya. Ini disebutkan, ini sesungguhnya diriku nadzartu lirrahmani, bernazar kepada Allah, shauma untuk saum. Nah, maksudnya saum di sini apa? Ternyata yang dimaksud Sayyidah Maryam saum di sini itu bukan saum meninggalkan makan dan minum, tapi di sini adalah saum meninggalkan daripada berbicara. Falan ukallimal yauma insiyya, maka diriku tidak akan berbicara kepada manusia hari ini. Jadi seperti itu. Amsakat anil kalam, karena beliau ketika itu menahan diri daripada untuk berbicara kepada manusia. Fi syara', dan secara syariat pengertian puasa itu yang pertama arrafahu Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah itu mengartikan bahwasanya bi annahu imsakun makhsusun, yaitu menahan diri secara khusus fi zamanin makhsus, dalam waktu tertentu, min syakhsin makhsus, daripada orang-orang tertentu. Kemudian yang kedua wa arrafahu Hanafiyah, Imam Hanafiyah, ulama Hanafiyah itu mengartikan puasa itu adalah al-imsak an asya' makhsusah, yaitu menahan diri daripada beberapa sesuatu tertentu, dari sesuatu tertentu, wahya al-aklu wasyurbu wal jima', yaitu daripada makan, minum dan juga jima, berhubungan suami istri, bisyara'ita makhsusah, dengan syarat-syarat khusus. Itu menurut ulama Hanafiyah. Kemudian yang ketiga wa'arrafahul Malikiyah, dan ulama Malikiyah itu mengartikan puasa adalah bi annahu al-imsaku an syahwatil batn wal farj, yaitu menahan diri daripada syahwatnya perut dan juga kemaluan. Wa ma yaqumu maqamahuma, dan sesuatu yang berada di posisi tersebut. Mukhalafatan lil hawa, sebagai bentuk melawan hawa nafsu. Fi ta'atil maula, dalam ketaatan Tuhan. Fi jami'i ajza'in nahar, di seluruh siang, waktu siang, biniyatin qabla al-fajr, dengan niat sebelum fajar, au ma'ahu, atau ketika fajar, in amkana, jika memungkinkan, fima ada zamanil haid, di selain waktu haid, wan nifas, dan nifas, wa ayyamil a'yad, dan hari-hari apa ini ayat ya? Wallahu alam, ini maksudnya ayat ini ya. Kalau nggak salah, ayyamil ayat ini adalah hari raya. Maksudnya hari raya, di hari raya itu kita haram untuk berpuasa. Itu menurut ulama Malikiyah. Jadi kalau menurut ulama Malikiyah ini ya cukup kompleks ya, artinya ya, cukup panjang, lebih detail. Kemudian di sini kalau wa'arrafahul Hanabilah, kalau menurut ulama Hanabilah ini bi annahu al-imsaku an asya'a makhsusah, yaitu menahan diri dari sesuatu tertentu, fi waqtin makhsus, di waktu-waktu tertentu, ya'ti bayanuhu, yang akan datang keterangannya. Itu adalah pengertian puasa secara syariat menurut 4 mazhab al-mu'tabarah. Kemudian langsung saja kita kembali ke al-wajiz di sini. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama huwa al-imsaku
anil akli wasyurbi wasyahwah minal fajri ila ghurubisy syams. Jadi, apakah puasa itu? Puasa adalah huwa al-imsaku. Puasa itu adalah menahan diri anil akli daripada makan, wasyurbi dan minum, wasyahwah dan syahwat, minal fajri sejak terbit fajar ila ghurubisy syamsi hingga terbenamnya matahari. Jadi, itu adalah pengertian puasa. Wa yuhmalu alaihi kullu ainin dakhalat ila jaufin wa yuhmalu alaihi, dan juga termasuk dalam hal tersebut itu adalah setiap kullu ainin, yaitu setiap sesuatu dakhalat ila jaufin yang masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam tubuh, min manfadhin maftuh, dari jalur yang terbuka, au munfatih atau terbuka. Perbedaannya ini maftuh. Bentar, kalau di sini dari makna yang saya dapat dari guru kami, maftuh itu artinya yang terbukanya asli. Kalau munfatih itu adalah terbukanya itu baru atau dibuka oleh bukan min aslil khalqi, bukan dari asal kejadiannya, bukan dari lahir, tapi baru, semisal operasi ataupun yang lainnya. Cuma kalau yang kami dapatkan dari kitab-kitab syarah, khususnya syarah Bajuri, itu kalau memaknai munfatih, munfatih itu justru kebalikannya, yaitu munfatih itu yang jalur terbukanya itu asli, kalau maftuh itu yang baru. Ala kulli hal sebenarnya ya cuma terbalik aja, perbedaannya itu sebenarnya hanya dalam lafadznya, tapi kalau maksudnya itu sama. Jadi dari jalur masuk yang terbuka, baik itu terbukanya asli atau baru. Wa minhu, dan salah satunya juga itu yaitu masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita itu adalah anil al-imsaku, menahan diri, anil hukon al-waridiyah, daripada suntik infus atau infus. Hukon al-waridiyah itu adalah jarum yang masuk ke dalam nadi kita, atau ya itulah, apa itu namanya itu, Ana nggak tahu ya, maksudnya itu nadi atau apa ya, pokoknya dalam urat-urat kita itu adalah yang harus kita nggak boleh kita lakukan ketika puasa. Nanti ada penjelasan lebih jelasnya tentang hukum suntik ketika puasa. Wal hukon asyarjiyah, dan juga suntik asyarjiyah. Ini al hukon asyarjiyah ini ya, kalau di sini penjelasannya adalah memasukkan obat melalui lubang kemaluan yang belakang. Jadi kalau al-hukon al-waridiyah itu adalah memasukkan obat melalui urat-urat nadi atau melalui urat ini ya, pokoknya yang di tangan-tangan atau yang lainnya itu melalui jalur ini. Tapi kalau asyarjiyah, al-hukon asyarjiyah itu adalah memasukkan obat daripada lubang kemaluan belakang atau lubang dubur. Itu adalah al-hukon asyarjiyah. Li'anna kullan minhuma, karena dua hal tersebut, yaitu suntik, infus ataupun obat yang dari dubur itu, musilul ain ilal jauf, itu dapat menyampaikan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Sawa'un kanat ghadhaan au amdawaan, baik sesuatu yang dimasukkan tersebut itu sebagai ganti makan ataupun itu sebagai obat. Ini kita baca dulu, nanti kita akan jelaskan secara detail tentang hukum suntik ketika sedang berpuasa. Waqad qarrara fuqahauna, dan ulama fuqaha kita telah menetapkan as-sabiqun, yaitu ulama-ulama yang terdahulu, ma yufidul farq, yang mana itu adalah tentang perbedaan bainal huknah al-waridiyah, antara suntik infus, wal huknah al-adhaliyah, dan suntik kepada otot. Faqalu, maka mereka ulama fikih tersebut berkata, man tu'ina fi fakhdi, barang siapa disuntik di pahanya, summa subba fihi dawa, kemudian dimasukkan ke dalamnya itu obat, fala yuftir, maka tidak batal puasanya. Li'adami wusulihi ila jauf, karena masuknya sesuatu tersebut itu bukan ke bagian dalam tubuh. Wa man tu'ina fi khasiratih, dan barang siapa disuntik di pinggulnya,
Fasubba fiha dawa, kemudian dimasukkan obat di dalamnya, aftara, maka dia dianggap batal puasanya. Li wusuliha ila jaufin munfatih, karena masuknya masuknya hal tersebut itu kepada bagian dalam tubuh yang terbuka, dari jalur yang terbuka. Wal ibroh al waridiyah a'dhamu min dzalik, dan jarum suntik yang berupa diinfus itu a'dhamu min dzalik, itu lebih besar daripada yang suntik pinggul tersebut. Fa innaha tusiluhu ila a'maqil jauf, karena suntik tersebut itu dapat memasukkan atau menyampaikan sesuatu tersebut itu ila a'maqil jauf, ke dalam bagian tubuh yang paling dalam, filahzatin, dalam sekejap. Walaisat kal adoliyah, dan hal tersebut itu berbeda ketika disuntiknya itu di otot. Li'annaha la tusiluhu, karena ketika nyuntik di otot itu enggak sampai masuk ke dalam bagian dalam tubuh. Illa an tariqil imtisas lidawa, kecuali masuknya itu bukan karena dimasukkan secara sengaja dari kita, tapi karena menyerapnya tubuh kita itu kepada obat tersebut. Wa huwa la yadur, dan masuknya obat disebabkan menyerapnya tubuh kita, imtisos, yaitu menyerap, bukan karena dimasukkan, tapi karena menyerap sendiri, itu enggak berbahaya. Kal kuhal, seperti halnya celak, waduhun, dan juga minyak rambut ini. Wa in wujida ta'muhu, sekalipun sampai ada rasanya, au launuhu, atau warnanya, fi halqihi, di dalam tenggorokannya. Wakad dawa alal jurah, begitu juga seperti halnya obat yang diteteskan di atas permukaan luka. Jadi pengertian puasa yang pertama itu adalah menahan diri dari masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita, baik itu berupa makanan, berupa minuman, dan juga berupa syahwat itu tadi ya, berupa hubungan suami istri. Nah, kita sekarang membahas tentang masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita. Pertama-tama, apa yang disebut dengan jauf? Jauf itu adalah bagian dalam tubuh, sekalipun itu tidak menyebabkan kita itu, sekalipun masuknya sesuatu ke dalam bagian tubuh tersebut itu tidak menambah energi kita atau menambah kekuatan kita. Jadi jauf itu mutlak kepada seluruh bagian tubuh. Nggak tertentu jauf itu kepada perut saja. Perut itu salah satu jauf, tapi jauf itu bukan hanya perut. Jauf itu adalah anggota dalam daripada tubuh kita, mutlak. Sekalipun masuknya sesuatu ke dalam anggota tersebut, ke dalam bagian anggota tersebut, itu tidak menambah kekuatan dalam diri kita, tidak menambah energi diri kita. Ya contohnya adalah dalam otak, ataupun dalam telinga, kalau di sini itu disebutkan dalam telinga, ataupun yang lainnya daripada anggota-anggota yang andaikan masuknya sesuatu tersebut itu nggak menambah energi dalam tubuh kita. Mungkin kalau masuknya sesuatu tersebut itu ke perut, itu mungkin dapat menambah energi kita, dapat mengurangi lapar, ataupun dapat membuat kekuatan kita itu bertambah. Tapi kalau ke yang lain, semisal ke otak, itu mungkin kan nggak dapat menambah energi kita, tapi itu tetap membatalkan puasa ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam otak tersebut. Nah, tapi di sini kemudian masuknya itu disyaratkan itu harus dari manfad, yaitu dari jalur terbuka. Nah, manfad itu ada dua, ada manfad maftuh, ada manfad munfatih. Kita ikut yang apa disyarahkan di sini aja. Yang disyarahkan oleh guru kami itu maftuh, itu yang terbukanya asli. Munfatih itu yang terbukanya tidak asli. Maftuh itu adalah yang terbukanya asli. Contohnya apa? Contohnya itu adalah mulut, hidung, mata, telinga, kubul, dan dubur. Itu adalah lubang-lubang atau jalur-jalur yang terbuka, yang dapat ketika masuknya sesuatu tersebut itu dapat menembus ke dalam bagian tubuh kita. Cuma nanti ada perbedaan ya, nanti ada perbedaan di dalam
apakah mata dan telinga ini manfaat atau enggak, itu ada perbedaan dalam mata dan telinga. Tapi kalau hidung, mulut, kubul, dan dubur, itu ulama bersepakat bahwasanya itu semua adalah manfadh maftuh, yang mana ketika ada masuk sesuatu dari jalur-jalur tersebut, itu dapat membatalkan puasa. Kenapa? Karena jalur tersebut itu dapat menyampaikan sesuatu itu, memasukkan sesuatu tersebut itu sampai ke dalam bagian tubuh. Itu adalah yang manfaat maftuh atau munfatih, atau masuknya tersebut dari jalur yang terbukanya itu bukan asli, semisal kayak operasi, atau semisal yang normal itu adalah kayak disuntik. Maka suntik yang dapat memasukkan sesuatu ke dalam bagian dalam tubuh kita, maka itu juga dapat membatalkan puasa. Nah, berbeda halnya itu ketika masuknya sesuatu tersebut itu bukan dari manfaat maftuh atau munfatih. Contohnya, kayak masuknya sesuatu itu dari pori-pori kulit. Nah, contohnya itu kalau di sini adalah seperti minyak. Contohnya minyak rambut. Minyak rambut, semisal kita pakai minyak rambut, kemudian pori-pori kepala kita itu menyerap minyak rambut tersebut. Bahkan andai sampai ada rasanya, semisal sampai di leher, di tenggorokan kita itu ada rasa minyak rambutnya, maka itu enggak membatalkan puasa. Kenapa? Karena masuknya sesuatu tersebut bukan dari manfaat maftuh ataupun munfatih, tapi masuknya tersebut itu dari pori-pori yang enggak dianggap sebagai manfaat maftuh. Pori-pori itu enggak dianggap sebagai manfaat maftuh. Enggak tahu ya dianggapnya sebagai apa. Mungkin apakah dianggap manfaat mughlaq, yaitu jalur yang tertutup, nggak tahu. Yang penting intinya yang membatalkan itu kalau masuknya dari manfaat maftuh, dan pori-pori itu bukan termasuk manfaat maftuh ataupun munfatih. Nah, munfatih itu contohnya adalah seperti halnya suntik. Nah, kemudian hukum suntik sendiri ini ya, Al-Faghir itu sudah pernah membahas ini, dan juga sebenarnya sudah pernah membuat videonya di Reels Instagram. Cuma Al-Faghir akan menjelaskan lagi. Sebenarnya di sini hukum suntik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada yang suntiknya itu di otot, dan ada itu yang suntiknya itu di urat. Kalau suntiknya di urat, semisal kayak di tangan itu biasanya kayak infus ataupun yang lainnya itu maka dapat membatalkan puasa. Baik dia itu suntiknya itu sebagai pengganti makanan seperti infus, atau dia itu suntiknya untuk obat, untuk memasukkan obat. Jadi kalau suntik di urat, lah kalau masalah urat atau enggaknya itu ya coba tanya ke dokter. Kalau suntiknya itu di urat, itu membatalkan puasa secara mutlak. Baik yang disuntik itu berupa pengganti makanan seperti infus, atau yang disuntik itu adalah obat. Itu membatalkan puasa secara mutlak. Tapi yang kedua itu adalah suntiknya di otot. Nah, kalau suntik di otot itu diperinci. Suntik di otot, kalau yang disuntikkan itu adalah sesuatu sebagai pengganti nasi, pengganti makanan, maka itu juga membatalkan sekalipun di otot. Tapi kalau yang disuntikkan itu adalah obat, maka itu dianggap tidak membatalkan puasa jika disuntikannya itu di otot. Contohnya di otot itu di mana? Ya contohnya di paha ataupun bagian yang lain yang nggak tahu. Pokoknya yang lebih tahu itu adalah yang di ilmu kedokteran. Intinya yang nggak membatalkan puasa itu ketika suntiknya itu di bagian otot, dan yang disuntikkan itu berupa obat, bukan berupa pengganti makanan. Nah, kenapa kok dibedakan antara suntik di urat dan juga suntik di otot? Karena ketika di urat itu dianggap memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Bahkan ketika disuntikkan di urat itu dapat menyampaikan
obat tersebut lebih dalam daripada apa yang obat itu kita telan melalui mulut. Kalau kita langsung suntik di urat, itu langsung dapat menyebar ke dalam tubuh kita. Yang mana itu nggak bisa dilakukan di mulut. Di mulut masih diproses di sini, di sini, di sini. Ya, yang lebih tahu itu yang tentang kedokteran itu ya. Tapi kalau di urat, itu langsung serut ke seluruh badan, ke bagian badan yang dalam. Maka itu dapat membatalkan puasa. Tapi kalau yang di semisal di paha, di otot, itu katanya ya, itu saya nggak tahu. Cuma katanya, ini mungkin yang lebih paham, lebih detailnya adalah orang yang berada di kedokteran. Cuma katanya kalau di paha, yang disuntik itu di paha, itu kita nggak sampai bagian dalam. Jadi kita itu menyuntik cuma di bagian ototnya. Di ototnya, nggak sampai ke bagian dalam tubuh kita. Lah, kemudian nanti itu dari otot itu akan meresap obat tersebut sehingga nanti masuk ke dalam tubuh kita. Nah, seperti yang kita katakan di awal, masuknya sesuatu yang tidak disebabkan tidak melalui manfaat maftuh atau munfatih, semisal itu meresap seperti meresap dari pori-pori, itu enggak membatalkan puasa sekalipun sampai kerasa di dalam tenggorokan, sekalipun sampai menimbulkan rasa ataupun warna di dalam tenggorokan. Sama seperti itu, ketika kita disuntikkan ke paha, ke otot, itu nggak masuk sekalipun nanti itu masuk ke dalam bagian tubuh, tapi itu kan masuknya bukan karena suntiknya, masuknya itu karena meresap. Berbeda halnya kalau yang disuntikkan itu di urat, itu memang kita langsung masukkan ke dalam bagian tubuh, bukan karena meresapnya urat, itu bukan, tapi kita memang langsung suntikkan ke dalam urat. Tapi kalau di otot, itu kita suntikan di otot, kemudian nanti otot itu akan meresap obat tersebut sampai masuk ke dalam tubuh, dan itu tidak membatalkan dengan syarat yang dimasukkan itu adalah obat. Yang dimasukkan itu berupa untuk pengobatan, bukan untuk makanan. Tapi kalau berupa makanan, kalau yang dimasukkan itu berupa ya memang sengaja dimasukkan itu sebagai pengganti makanan, maka itu juga membatalkan puasa sekalipun itu disuntikannya ke dalam otot. Itu adalah khulasah dalam hukum suntik ketika berpuasa. Jadi seperti itu, semoga dapat dipaham ya. Kemudian lanjut di sini. Oh iya. Ini masalah tadi ya, masalah mata dan telinga. Jadi mata dan telinga itu ulama berbeda pendapat apakah itu masuk ke dalam manfaat maftuh atau enggak. Konsekuensinya apa? Kalau enggak termasuk manfaat maftuh, maka sesuatu yang masuk ke dalam bagian tersebut itu enggak membatalkan puasa. Tapi kalau termasuk manfaat maftuh, itu dapat membatalkan puasa ketika ada sesuatu masuk dari jalur tersebut. Nah, di sini ulama ya gini loh. Ini perhatikan. Jumhurul ulama apalagi khususnya Syafi'iyah itu menganggap bahwasanya mata itu bukan manfaat maftuh. Mata itu bukan manfaat maftuh menurut jumhurul ulama Syafi'iyah. Karena mereka menganggap mata itu bagiannya sendiri, yang mana ketika masuk sesuatu ke dalamnya itu nggak mungkin sampai ke dalam bagian tubuh yang lain. Dan jumhurul ulama tadi itu yang menganggap mata itu manfaat maftuh, itu menganggap telinga itu adalah manfaat maftuh. Ya, mata itu menurut jumhurul ulama bukan manfaat maftuh. Telinga menurut mereka, menurut beliau-beliau itu jumhurul ulama adalah manfaat maftuh. Sehingga ketika masuk itu dianggap ada sesuatu masuk dari telinga, itu dianggap akan masuk ke dalam tubuh kita yang bagian lain yang di dalam ini. Nah, itu menurut jumhurul ulama Syafi'iyah. Tapi ada satu ulama yaitu Imam Al-Ghazali itu berpendapat sebaliknya. Justru Imam Al-Ghazali itu berpendapat bahwasanya telinga itu bukan manfaat maftuh, sedangkan mata itu manfaat maftuh. Jadi kebalikannya. Jumhurul ulama menganggap mata itu bukan, tapi telinga itu manfaat. Tapi kalau Imam Ghazali kebalikannya, telinga itu bukan manfaat maftuh dan mata itu adalah manfaat maftuh.
Lah, konsekuensinya apa? Ya, pokok kalau yang dianggap manfaat maftuh, maka ketika ada sesuatu yang masuk dari bagian tersebut, maka itu dapat membatalkan atau membahayakan hukum puasa. Lah, cuma di sini ya perbedaan tersebut itu jumhur dan Al-Imam Ghazali setelah adanya ilmu kedokteran di zaman modern sekarang, kata guru kami, setelah adanya ilmu kedokteran di zaman sekarang, bahwasanya ilmu kedokteran zaman sekarang itu menunjukkan bahwasanya yang benar itu adalah pendapatnya Al-Imam Al-Ghazali. Yang benar adalah pendapatnya Al-Imam Al-Ghazali. Karena ternyata telinga itu bukan manfaat maftuh. Sesuatu yang masuk ke dalam telinga itu nggak sampai masuk ke dalam tubuh kita yang lain. Andaikan pun itu masuk seperti air, itu katanya nggak masuk sampai dalam, cuma menggenang di telinga, berhenti di telinga selama beberapa saat, nanti keluar lagi. Nggak sampai masuk ke dalam tubuh yang lain. Sedangkan mata itu manfaat maftuh. Jadi mata itu katanya ketika ada sesuatu masuk ke dalam mata itu memungkinkan untuk masuk ke dalam tubuh yang lain. Sehingga konsekuensinya kalau menurut Imam Ghazali, kalau kita pakai celak yang sangat tebal sampai celak tersebut itu masuk ke dalam tubuh kita sampai kemudian terasa di leher kita, maka itu dapat membatalkan puasa. Kenapa? Karena masuknya sesuatu tersebut itu yang dari celak itu dari manfaat maftuh menurut Imam Ghazali. Sedangkan masuknya sesuatu yang dari telinga menurut Imam Ghazali itu nggak batal. Kayak masuknya air itu nggak membatalkan puasa. Jadi seperti itu. Dan kami dan Al-Fagir itu mengikuti guru kami yaitu Sayyid Alwi bin Abdullah Al-Idrus, itu lebih condong kepada pendapatnya Imam Al-Ghazali yang merupakan itu lebih cocok dengan ilmu kedokteran zaman sekarang. Sekalipun jumhurul ulama itu rata-rata memang mengatakan kebalikannya. Telinga itu membatalkan, mata itu enggak membatalkan. Menurut jumhurul ulama, kalau ada sesuatu masuk dari mata, makanya di sini juga disebutkan katanya kan, kalau al-kuhal yaitu memakai celak, kemudian sampai terasa di tenggorokannya itu enggak membatalkan. Kenapa? Karena masuknya sesuatu tersebut itu bukan dari manfaat maftuh menurut jumhurul ulama. Tapi kalau masuknya sesuatu itu dari telinga, semisal ada air masuk dari telinga, itu dapat membatalkan puasa. Menurut jumhur ulama itu seperti itu. Tapi menurut Imam Ghazali sebaliknya. Dan ilmu kedokteran sekarang itu lebih cocok dengan pendapatnya Imam Al-Ghazali yang mengatakan sesuatu yang masuk dari telinga nggak membatalkan, sedangkan dari mata itu membatalkan. Jadi seperti itu. Itu adalah perbedaan pendapat dan terserah bagi kalian. Boleh saja kalian itu tetap mengikuti pendapat jumhur ulama, nggak apa-apa. Cuma kalau kami Al-Fagir sendiri itu mengikuti guru kami, dan guru kami itu lebih condong dengan pendapatnya Al-Imam Al-Ghazali yang lebih cocok dengan ilmu kedokteran stage sekarang.